Anak-anakku kelas 2, apa kabar? Baik ya? Puji Tuhan, tetap semangat. Walaupun lagi belajar di rumah, tetap ada semangat dan sukacita ya. Nah, hari ini Ibu Deti mau bercerita buat kalian lagi. Tema cerita kita hari ini tentang menjadi saksinya, yaitu huruf gede berarti menjadi saksi Tuhan. Nah, judul cerita kita pada hari ini menjadi saksi Tuhan sampai akhir hayat, sampai meninggal ibarat kata gitu nih. Dan kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Stefanus ya, yang bernama Stefanus. Oke, nah siapakah Stefanus itu? Ya, nih Stefanus siapa itu Stefanus? Stefanus itu siapa? Nah, Stefanus adalah salah satu rasul yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Stefanus seorang yang penuh iman, penuh hikmat, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Stefanus juga seorang yang dikaruniakan Tuhan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran buat orang-orang yang di dalam dia memberitakan Injil. Stefanus adalah seorang yang memahami firman Tuhan dan memberitakannya dengan berani ya. Banyak yang mengerti firman Tuhan tetapi takut untuk memberitakannya dengan berani ya. Jadi Stefanus adalah salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil dan diberi kuasa dan diberi untuk mengadakan mujizat-mujizat. Nah, Stefanus ini ya dia memberitakan Injil sampai satu ketika dia sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Kirene ya, yang ada di Kirene. Dia berargumen, dia bertanya jawab dengan mereka, dan karena ada Roh Kudus di dalam hati Stefanus sehingga mereka orang-orang Yahudi ini merasa kalah, sehingga mereka menghasut segala sana sini, menghasut itu mengomporin lah ya, berbicara yang nggak benar, berbicara tentang hal-hal yang sebaliknya yang dilakukan oleh Stefanus ini. Orang-orang Yahudi ini menghujat Stefanus dengan mengatakan bahwa dia ngomong, Stefanus nih menghujat Tuhan Allah, menghujat Musa, sehingga marahlah seluruh orang-orang Yahudi yang ada di Kirene situ, dan mereka menyeret Stefanus ini dihadapkan ke mahkamah agama ya, sehingga akhirnya Stefanus ini dihakimi, dihakimi, dibawa ke mahkamah agama, di sidang seperti itu, sehingga akhirnya mereka menyeret dia. Stefanus dilempari dengan batu ya, dilempari Stefanus dengan batu nih dia ya, Stefanus dilempari dengan batu sampai akhirnya Stefanus meninggal. Tetapi sebelum Stefanus meninggal ya, Stefanus dalam keadaan lemah, dilempari dengan batu. Kenapa dia dilempari? Itu karena dia berani memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dia nggak takut-takut, selama dia rasa itu dia benar, dia percaya Tuhan akan menolong dia. Jadi Stefanus dilempari dengan batu sampai akhirnya Stefanus meninggal. Sebelum Stefanus meninggal ya, Stefanus berkata, "Ya Tuhan, ambillah rohku, dan Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Itu perkataan yang diucapkan Stefanus sebelum dia membungkuskan napasnya yang terakhir. Nah, anakku sekalian, kalau mendengar cerita tentang Stefanus, kayaknya hampir mirip-mirip cerita tentang Tuhan Yesus ya, sama yang dirajam juga akhirnya sampai mati. Cuma Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib ya. Jadi Stefanus itu akhirnya mati
karena membela firman Tuhan, membela untuk tetap memberitakan firman Tuhan apapun itu keadaannya. Dan dari cerita tentang firman Tuhan, tentang cerita tentang Stefanus hari ini, apa yang bisa kita pelajari dari tokoh seorang Stefanus, ya, yang bisa kita ambil dari Stefanus, yang bisa kita aplikasikan. Mungkin kita nggak mungkin sampai seperti Stefanus, sampai mati, dilemparin batu sampai akhirnya, bayangin aja batu yang dilemparinnya ke dia sangat gede, sangat besar sekali. Nah, ini dia, ya, nih batunya dilempar. Bukan cuma 1-2 orang yang lemparnya, ya, bukan 1-2 orang yang lempar, banyak orang, sehingga akhirnya membuat Stefanus nggak berdaya dan dia akhirnya meninggal. Nah, dari cerita tentang Stefanus ini kita mau belajar bahwa pertama, ini ada di sini, menjadi saksi Kristus yang aktif. Kita harus menjadi saksi Kristus yang aktif, artinya ya kita berani memberitakan firman Tuhan, nggak usah perlu takut sebenarnya. Paling enggak, agama aku percaya sama Tuhan Yesus, itu udah cukup. Jarang-jarang orang yang, apalagi kalau berkumpul-kumpul dengan orang-orang mengakui bahwa dia murid Tuhan Yesus, baru menjadi saksi Kristus yang taat. Ini yang penting. Apa itu yang taat? Kita berani ya melakukan apa yang Tuhan mau. Paling enggak berdoa setiap pagi, bangun tidur berdoa, paling enggak mau makan berdoa, ya, mau belajar juga sebelum belajar berdoa, mau tidur berdoa. Itu salah satu ketaatan yang bisa kita lakukan, bisa anak-anakku lakukan, ya. Mengikuti ibadah sekolah minggu, ataupun ikut gereja sama mama papa dengan duduk diam, tertib dan rapi, ya. Dan apalagi yang ketiga, menjadi saksi Kristus itu bertanggung jawab. Tanggung jawab nggak ya? Tanggung jawabnya dalam hal apa? Misalnya bermain, ya, main mobilan. Kalau merasa tanggung jawab setelah main, mobilan itu ditaruh lagi di tempatnya, bukan setelah main di mana kamu selesai main taruh di situ lagi, ntar ada mama atau ada mbak yang rapiin. Enggak, itu namanya tidak bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab, ketika kamu selesai melakukan segala sesuatu, meletakkan di tempat yang sudah disiapkan, yang sudah ada. Mama di rumah paling ada tempat buat mainan kamu, boneka misalnya buat anak cewek, ya. Dan juga setelah belajar juga jangan lupa, jangan cuma habis belajar langsung geletakin, enggak, harus dirapikan. Bertanggung jawab juga itu apa? Bikin PR yang diberikan oleh guru-gurunya, ya. Ikut, kalau sekarang lagi sekolah online, mengikuti kelas, mendengarkan apa yang diajarkan gurunya, itu namanya bertanggung jawab. Tanggung jawab siswa itu apa? Mengikuti pelajaran di sekolah, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua di rumah. Mama bilang tidur. Mama bilang jangan main HP, bukan yang mama bilang jangan main HP, malah tambah bermain. Yang keempat itu setia. Setia nggak sih sama Tuhan? Setia nggak sih kita beribadah? Setia nggak sih kita memuliakan Tuhan? Misalnya setiap hari Minggu kebiasaan kita pergi gereja, walaupun sekarang gerejanya mungkin online juga. Setia nggak kita ngikutin? Jangan-jangan kalau kita sekolah minggunya jam 8, kita bangun jam 9, bangun sekolah minggunya udah selesai, ya. Nah, jadi sekali lagi dari tokoh Stefanus ini kita mau belajar bahwa kita nggak mungkin seperti Stefanus, nggak mungkin sampai mengorbankan diri kita, tetapi paling nggak sebagai anak-anak kita belajar dari hal-hal yang kecil aja, ya. Kita belajar menjadi saksi Kristus, ya, nggak usah takut mau nyanyi lagu-lagu rohani firman Tuhan dimanapun ada, di mobil ataupun lagi main sama teman-temannya. Kadang-kadang suka takut, dulu Budeti juga kayak gitu. Baru kedua taat, ya, ketiga taat tadi Budeti udah jelasin, keempat bertanggung jawab, dan kelima setia, ya. Budeti percaya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun
Tuhan taruh kita. Di sekolah jadi saksi Tuhan kepada teman-teman, nggak boleh berantem. Di rumah juga sebagai kakak jadi teladan bagi adik-adiknya, ya. Dimanapun kita menjadi saksi Tuhan dengan melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Sampai sini cerita Ibu Deti tentang Stefanus. Sampai ketemu lagi di cerita Bu Deti yang akan datang. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker. Bye. Tuhan berkati.